Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini masih ada dan datang dalam hadirat Tuhan, menaikkan setiap pujian kita, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kami membawa hati kami yang rindu Tuhan, meninggikan Engkau Raja di atas segala raja, menaikkan pujian dan menyatakan syukur kami buat setiap kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Nyanyikan pujian kami bagimu Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak untuk kami sembah. Haleluya Yesus.
bersyukur di hadapan Tuhan. Naikkan syukur dan sembah kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Ya Rabbasiki Rabaya Ralaya Basekara Ralaya Hirabaya Ralaya Basekara Ralaya. Yesus, Yesus, haleluya. Ya Rabaya Basiki Ralaya Ya Basiki Rabaya Ralaya Sekara Ralaya. Yesus, Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Hirabaya Ralaya Ralaya haleluya, haleluya. Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah yang setia mengasihi kami. Dan setiap hari kami berjalan penuh dengan kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Kau Allah yang tahu cara untuk menolong kami. Kau Allah yang selalu memberi kekuatan dalam hidup kami. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu. Dan ku tenang di dalam. Kau selalu punya cara Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu. Dan ku tenang di dalam. Kau selalu punya cara Tuhan.
Mari jemaat katakan di hadapan Tuhan, ku tak akan menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga Tuhan. Amin, haleluya Yesus. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya. Lagi katakan di hadapan Tuhan, ku tak akan menyerah Tuhan. Berserah Tuhan, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Oh, tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba, percaya Dia Allah yang menyertai setiap hidup kita. Haleluya Yesus. Kepada kehendak-Mu, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah, amin Yesus, pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah ya Yesus kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya lagi katakan, oh ku tak akan menyerah, amin, pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah, amin, kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhanku, hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sebab Allah yang menyertai kita, Allah yang setia dengan perbuatan tangannya, ya Allah yang tidak pernah meninggalkan, ya Allah yang ada dalam setiap musim-musim kehidupan kita. Kami percaya rencana-Mu yang terbaik buat kami Tuhan, rancangan-Mu yang selalu indah dalam hidup kami, masa depan yang penuh harapan bersama-Mu Tuhan. Kami tidak akan goyah, haleluya. Oh, haleluya, sorak-sorakan haleluya. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau kami masih ada sampai saat ini, itu bukti kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih, biarlah setiap pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya kami berikan bagi Engkau Yesus. Kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu Tuhan. Dengan kasih Kristus, Bapak Beni akan memimpin kita di dalam doa. Bersyukur Tuhan pagi ini bersama anak-anak-Mu, bersama orang percaya yang ada di negara ini, kami bersepakat membangun menara doa terus untuk bangsa dan negara kami.
Kami bersyukur karena bulan ini menjadi bulan yang kami syukuri Tuhan menganugerahkan kemerdekaan buat bangsa ini. Kami menyerahkan rencana untuk peringatan hari kemerdekaan beberapa hari lagi ini Tuhan, yang akan kami peringati di seluruh penjuru pelosok tanah air ini Tuhan. Kami merayakan dengan puji dan syukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang sudah menganugerahkan berkat yang luar biasa untuk bangsa dan negara ini. Engkau memberkati semua rancangan, semua rencana yang sudah disiapkan untuk perayaan hari ulang tahun kemerdekaan kami yang ke-79 ini Tuhan. Berkat-Mu ada para pemimpin-pemimpin kami. Kami menyerahkan Tuhan bangsa dan negara kami. Kami syukuri Engkau memberkati bangsa dan negara kami dengan kekayaan alam yang melimpah. Tuhan, berikan roh hikmat-Mu untuk para pemimpin-pemimpin bangsa ini, untuk dapat mengelola semua yang Kau percayakan, kekayaan alam ini untuk kesejahteraan dan kemakmuran bangsa kami. Tuhan Yesus, kami berdoa biar semua pemimpin-pemimpin kami dari tingkat pusat sampai yang ke daerah, mereka menjalankan setiap amanat, setiap tugas mulia di negara ini dengan hati yang takut dan gentar akan Engkau Tuhan. Engkau mengasihi bangsa kami, Engkau mengasihi negara kami ini Tuhan. Kami percaya Indonesia akan semakin baik, Indonesia akan semakin maju, Indonesia akan menjadi negara yang berdampak, khususnya di lingkungan negara-negara Asia Tenggara, bahkan di dunia ini Tuhan. Indonesia akan mempunyai peran yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami pagi ini berdoa untuk semua para pemimpin di gereja kami Tuhan. Kami berdoa untuk Gembala Sidang kami Bapak Andoyul dan keluarga. Berikan penyertaan dan pengurapan-Mu Tuhan dalam pengembalaan beliau di Efrata ini Tuhan. Terus Tuhan mampukan Tuhan, berikan kecakapan, roh hikmat-Mu Tuhan, sehingga apa yang dikerjakan beliau adalah seturut dan kehendak-Mu Tuhan. Pelayanan di Efrata, pelayanan di tempat manapun hamba-Mu Engkau utus, terus Tuhan sertai. Terima kasih Tuhan, memberkati gembala penasihat kami Tante Trivena Karunia Jaya dengan kekuatan, dengan sukacita, dengan kesehatan, sehingga kami terus melihat Tuhan Tante Trivena ini terus menjadi berkat dan menjadi ibu rohani kami yang terus menginspirasi kami, generasi-generasinya terus cinta Engkau Tuhan, terus mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa memberkati semua para pemimpin, pengurus gereja, aktivis gereja yang ambil bagian di dalam setiap bidang pelayanan yang ada. Kami berdoa Tuhan, biar ada roh lemah lembut dan kerendahan hati dalam setiap pribadi lepas pribadi yang Tuhan taruh tanggung jawab pelayanan itu. Mereka kerjakan dengan sukacita, mereka kerjakan karena mereka mengasihi Engkau Tuhan. Kami percaya Efrata akan makin maju, Efrata akan makin berbuah-buah lebat, banyak jiwa-jiwa terus dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Memberkati setiap jemaat yang ada Tuhan, baik yang hari ini mau beraktivitas, yang sekolah maupun bekerja. Tuhan menolong, Tuhan campur tangan memberkati semua apapun yang dikerjakan umat-Mu hari ini. Mereka mengalami keberhasilan dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami rindu mendengar kebenaran firman-Mu. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Berkati kami yang mendengar firman-Mu. Kami mendengar dan kami melakukannya, karena kami Tuhan mau hidup terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Beni, semua tim yang melayani. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bersyukur dalam hadirat Tuhan kita boleh merasakan kebaikannya, kita boleh ada hari ini. Mari kita akan belajar kembali firman yang kemarin minggu saya sharekan, yaitu selalu berhasil di tengah kesulitan. Mari katakan sama-sama, 1, 2, 3, selalu berhasil di tengah kesulitan. Kita tentu tidak pengen ada dalam kesulitan. Kita kalau bisa tentu dalam kemudahan.
dalam kebaikan. Tapi realitanya kita sadar kita nggak bisa menipu diri bahwa kesulitan, kesukaran bisa datang kapanpun juga. Nah, jadi kalau itu sedang datang dalam hidupmu, Anda harus ingat ini, bahwa di tengah kesulitan, Tuhan masih bisa buat kita selalu berhasil. Mari katakan sama-sama, selalu berhasil. 1, 2, 3, selalu berhasil. Haleluya. Jangan menyalahkan orang atau keadaan. Percaya Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan dan minta penyertaan Tuhan. Mari kita baca kembali Kejadian 39 ayat 1. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Sampai di sini pembacaan firman. Kita melihat betapa kasihannya hidup Yusuf, dan tentu sangat susah sekali sebagai anak kesayangan. Dia dibenci kakak-kakaknya, dimasukkan sumur, dan sekarang dijual sebagai budak. Dan harus diingat waktu itu umurnya kira-kira 17 tahun. Mungkin memang sudah cukup dewasa, tapi tetap masih anak belasan tahun, 17 tahun. Dan kalau zaman sekarang 17 tahun itu kelas berapa kira-kira? Halo, yang di SMA kelas berapa? Oh, ada yang kelas 3, kalau masuknya cepat. Kalau dia masuknya 7 tahun berarti ya baru kelas 2. Kelas 2. Biasanya anak-anak cewek sweet 17 17 tahun kelas berapa? Kelas 2, kelas 3 gitu ya. Nah, masih SMA, belum kuliah. Belum kuliah. Anak-anak Anda waktu kelas 2 SMA bisa kerja apa? Puji Tuhan, mungkin sudah ada yang mandiri, tapi kebanyakan masih sangat bergantung pada orang tua. Anak kelas 2 SMA masih ada yang ke sekolah diantar papa mamanya, masih ada yang makan harus diantar, dibuatkan. Anak kelas 2 SMA masih merengek-rengek. Bahkan anak kelas 2 SMA ada yang bangun pagi masih harus digugah. Ada? Wah, jangankan 2 SMA Pak, ini loh sudah 40 tahun masih harus dibangunkan. Bapak ini suami saya. Saudara, apalagi anak 2 SMA, 2-3 SMA. Tapi Anda bisa bayangkan Yusuf umur 17 tahun sudah harus menghadapi keadaan yang pahit. Difitnah, bukan difitnah ya, dibenci kakak-kakaknya. Dan diperlakukan sangat tidak baik. Sampai masuk dalam perbudakan dan nantinya difitnah oleh istri Potifar. Saudara, ini seorang yang di masa mudanya mengalami kesulitan yang luar biasa. Tetapi ini bukan karena kesalahan Yusuf, tapi kakak-kakaknya yang jahat. Nah, saudara, saya menyampaikan selalu berhasil di tengah kesulitan. Ini ada satu syaratnya. Seperti kemarin saya bilang kalau hari 17 Agustus kita akan biasa mendengar khotbah tentang dimerdekakan dari perbudakan, dimerdekakan dari dosa. Si Yusuf, dia tidak dimerdekakan dari perbudakan. Bahkan kemarin saya bilang dia kira-kira 11 tahun. Karena 17 tahun dia dibawa ke perbudakan.
Umur 28 tahun dia difitnah masuk penjara, 2 tahun di penjara, baru umur 30 jadi Perdana Menteri. 11 tahun, 10 sampai 11 tahun ada di perbudakan, padahal Tuhan beserta dengan dia. Tuhan yang beserta tentu sanggup membebaskan dia dari perbudakan. Tetapi kenapa Tuhan tidak bebaskan dia? Nah, jadi memang ini berbeda dengan perbudakan yang biasa kita dengar dalam khotbah-khotbah tentang kemerdekaan. Karena itu adalah perbudakan dosa. Jadi selalu berhasil di tengah kesulitan seperti Yusuf. Yang harus Anda ingat, ini tidak berlaku kalau Anda dalam kesulitannya karena dosa. Nah, kalau Anda dalam kesulitan karena dosa, maka solusinya adalah minta ampun dan bertobat. Baru minta tolong pada Tuhan. Jadi mengakui dosa, bertobat. Tuhan gak bisa ditipu. Tuhan minta pertobatanmu. Kalau Anda, aku ya Pak Handoyo betul saya terjebak dalam masalah, tapi itu karena dosamu, maka sebelum Anda menjalankan ini, Anda harus minta ampun, mengakui dosa, jangan salahkan orang lain juga, tapi minta ampun. Ya, kalau Anda, Pak, saya terjebak dalam ikatan, misalnya kecanduan narkoba, Anda harus bertobat. Pak, saya dalam masalah rumah tangga. Kenapa? Karena ada saya berzina, saya selingkuh. Bertobat. Loh, tapi Tuhan sertai aku supaya istriku tidak tahu kalau aku selingkuh. Tidak bisa. Immanuel, Tuhan mau beserta. Kalau hidupmu benar, minta ampun, bertobat, maka baru Immanuel beserta Anda. Jadi sekali lagi, selalu berhasil di tengah kesulitan. Yang pertama, Anda harus bebas dari dosa. Kalau Anda dalam kesulitan karena dosa, maka segera bertobat. Karena kasusnya ini berbeda. Kisahnya Yusuf dan banyak kisah di Alkitab. Ada banyak orang yang bukan karena dosanya, bukan karena kesalahannya, tapi kemudian dia menghadapi situasi yang sulit. Seperti Yusuf ini, bukan dia yang salah, tapi kakak-kakaknya yang jahat. Ada perbudakan, ada istri Potifar yang fitnah dia, padahal dia benar. Padahal dia tidak mau berzina dengan istri Potifar, dia menghormati tuan Potifar, tapi malah masuk penjara. Ini sekarang cek dalam hidup Anda, yang di gereja maupun yang di rumah-rumah. Kalau Anda kesulitan, penyebabnya apa dulu? Kalau itu karena dosamu, bereskan dulu, minta ampun dulu, bertobat dulu. Berjuang untuk bertobat. Nah, itu pembebasan dari dosa, pembebasan dari perbudakan. Ya. Karena banyak orang yang ketika dia bertobat, maka dia lepas dari masalahnya. Tiba-tiba ada jalan keluar. Sekali lagi, kalau ada dosa, bertobat. Nah, tapi kalau Anda sudah bereskan, Anda sudah cek, dan ternyata itu bukan karena dosa Anda. Anda sudah berusaha, Anda sudah berjuang, Anda sudah hidup benar, tapi masih difitnah. Anda sudah berbuat baik, tapi masih dijahatin. Anda sudah menjaga kesehatan, tapi masih kena sakit penyakit. Ya, masih kena jantung, masih kena kanker, masih kena darah tinggi, masih kena stroke, padahal Anda sudah berusaha baik.
Anda sudah berusaha mendidik anak-anak, tapi anakmu seperti tidak tahu diri. Anda sudah berusaha kerja mengatur dengan baik, tapi keadaan tidak seperti yang Anda harapkan. Kalau Anda mengalami kesulitan karena situasi-situasi itu, padahal Anda sudah berusaha yang terbaik, maka Anda percaya Anda akan selalu berhasil di tengah kesulitan itu. Itu seperti Yusuf, ya, karena banyak orang yang dalam kesulitan karena kesalahannya, tapi ada juga banyak yang bukan karena dia sebenarnya. Kemarin saya ngobrol dengan seorang penjual putu, ya, dan dia cerita, saya tanya-tanya, loh kok masih gagah ganteng gitu, kok jualan putu mas? Dulunya kerja apa? Ya udah berapa lama? Saya tanya, berapa lama kerja apa jualan putu itu yang tahu putu ya? yang kalau apa bunyi gitu ya, ya. Nah 4 tahun Pak. Loh, berarti sebelumnya kerja apa? Oh saya sopir truk. Wah kelilingan. Lah kenapa berhenti? Dia cerita berapa hal. Nah susahnya jadi sopir ketika pandemi. Waduh, uangnya dapatnya sangat sedikit kalau dibandingkan ini dan seterusnya. Tapi yang menarik ketika sambil nunggu putu itu kita cerita-cerita, dia cerita-cerita bagaimana susah payahnya jadi sopir, ya. Kalau pas baik juga ini, tapi kalau pas apes, katanya dia, waduh ya kasihan. Dia cerita temennya sopir bawa vaksin ayam dalam truk, ya namanya sopir truk, dan dia bukan ikut perusahaan saudara. Ini lumayan, dia sudah kerja, sudah ini, dan sampai punya truk sendiri. Wah hebat kan, sopir ini sampai punya truk sendiri. Dan suatu kali dia dapat muatan vaksin ayam, tapi di satu tempat ketika dia sedang istirahat, ternyata dibobol maling, dicuri saudara. Dan vaksin ayam itu dalam diambil berapa jerigen, masih bentuknya kayak jerigen-jerigen gitu, tapi kan mahal sekali saudara. Jadi dia cerita bagaimana temannya yang sudah merintis sampai punya truk sendiri, tapi gara-gara hilang muatan, dia harus mengganti dan dia harus jual truknya. Masih kurang, dia jual sawah hanya untuk mengganti itu. Menyedihkan, tapi bukankah itu realita di sekitar kita? Ada banyak orang jahat, ada banyak orang yang menipu, ada banyak orang yang bahkan dengan sengaja merampok, mencuri dari hidup kita. Nah, kalau Anda adalah korban, jangan menyalahkan orang lain. Berhenti menyalahkan orang lain. Karena kalau engkau masih menyalahkan orang lain, berarti Anda belum mengampuni. Iya ini pasti gara-gara ini. Iya. Oke, tapi Anda tahu penyebabnya, tahu kesalahan siapa, tidak menyelesaikan masalah kan? Jadi tentu kita harus berjuang meminta keadilan, meminta dibereskan, tanggung jawab. Tapi kalau orang itu belum bertanggung jawab, kalau orang itu belum melakukan bagiannya, berhenti sakit hati. Karena kalau Anda sakit hati, doamu gak didengar Tuhan. Langkah keduanya gak bisa. Anda gak bisa disertai Tuhan. Masa Tuhan mau menyertai orang yang penuh kepahitan, yang dalamnya penuh dengan kebusukan, penuh dengan kemarahan, dendam, kesumat? Enggak dong. Tuhan Maha Kudus, Dia mau kita mengampuni.
Bapa, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi mulainya mungkin kesalahan orang, tapi kemudian ketika Anda tidak mengampuni, akhirnya Anda berdosa. Tadi prinsip pertama yang saya bilang tadi, kalau Anda kesulitan karena berdosa, minta ampun. Atau Anda kesulitan karena dibuat rugi oleh orang lain, berhenti mengutuk, berhenti menyalahkan. Ampuni orang itu, bersihkan hidupmu. Kenapa? Karena supaya Anda mengalami seperti Yusuf, dibuat Tuhan selalu berhasil, maka Anda tidak boleh lagi menyalahkan orang lain. Tidak boleh menyalahkan keadaan, gak boleh nyalahkan orang tua, gak boleh nyalahkan kakak adik, menantu, mertuamu, cucumu, gak boleh nyalahkan temanmu, berhenti menyalahkan. Tapi Pak Handoyo orangnya kebangetan, diam saja. Oh Pak Handoyo tapi orangnya kebangetan. Kalau Anda masih bisa nasihati dengan baik. Tapi jangan balas dengan kejahatan. Dan yang penting, hatimu harus bersih. Hatimu harus mengampuni. Maka Anda bisa melangkah ke tahap yang kedua, yaitu percaya Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Dan yang ketiga, minta penyertaan Tuhan. Immanuel, Tuhan sertai aku. Tapi engkau harus mengampuni. Yusuf melakukannya. Dia tidak menyalahkan yang lain. Dia minta Tuhan beserta. Dia memang dalam kesulitan, tapi Tuhan mengubah. Dia naik level. Dan memang seolah-olah hidupnya kasihan. Dibawa ke Mesir. Dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengaruja, membeli dia dari tangan orang Ismail. Kelihatannya hanya kebetulan atau kasihan Yusuf masuk di dalam sebuah perbudakan. Kok ya ke Mesir yang tidak kenal Tuhan? Kok ya kepada Potifar yang istrinya suka memfitnah itu? Kok ya kepada Potifar, kepala pengawal raja? Kalau ini orang biasa, mungkin tidak separah yang dialami Yusuf, tapi ini kepala pengawal. Sehingga ketika Yusuf difitnah, dia dimasukkan ke penjara kerajaan yang paling ketat. Nah, kelihatannya kasihan dan serba kebetulan. Bahkan perbudakan itu artinya budak itu ada di bawah kendali tuannya. Mungkin hari itu sang Yusuf, anak muda 17 tahun ini, dengan diikat, dibawa oleh orang-orang Ismail, lalu mulai diperjualbelikan di pasar budak itu. Ini ada budak Ibrani, ini ada orang Ibrani, masih muda, ya, tapi nggak bisa bahasa Mesir, namanya dari luar daerah, saudara. Nah, nggak tahu kondisinya, pasti wajahnya yang dikatakan elok, paras tampaknya, tapi hari itu pasti wajahnya penuh ketakutan, penuh dengan kesedihan, karena dia habis dimasukkan sumur. Dia menghadapi kakak-kakaknya yang benci kepadanya. Dia dirobek jubahnya. Dia sekarang dibawa ke tanah asing sebagai budak. Kira-kira wajahnya masih ganteng? Bapak Ibu pernah ke tempat asing dan tersesat? Anda pernah masuk mall dan gak tahu jalan keluar? Anda pernah parkir mobil, parkir motor di mall
ketika pulang lupa lantai berapa. Di parkiran golek mubeng-mubeng. Wajahmu yang ganteng masih ganteng apa merengut? Wajahmu yang cantik akan berubah. Kenapa? Wah, panik. Ini Yusuf 17 tahun. Masih sangat muda. Tidak ngerti soal kerja, tidak ngerti soal apa-apa, dia di rumah, anak kesayangan. Tapi dalam waktu yang mendadak, dia menghadapi kakak-kakak yang dia pikir baik, jahat sekali. Dia baru saja menghadapi masuk sumur. Anda pernah masuk kamar mandi umum di terminal apa di mana, lalu pintunya terkunci nggak bisa dibuka? Wah, panik ya. Apalagi mati lampu lagi. Wah, berapa orang yang nggak biasa di Efrata masuk kamar mandi, tiba-tiba lampunya mati sendiri. Waduh, langsung teratap gitu ya. Wah, panik. Ya karena ada sensor geraknya. Kalau Anda bergerak sebenarnya sudah nyala lagi. Cuma kalau lama Anda bergerak, mati lampu. Saudara, tapi itu menakutkan. Yusuf dimasukkan dalam sumur. Jelas-jelas masuk sumur. Anda pernah masuk lubang? Yusuf masuk sumur. Itu trauma. Itu menakutkan. Buat anak 17 tahun. Buat orang dewasa saja menakutkan, apalagi anak 17 tahun. Dan sekarang dengan kasar dia diikat, dibawa sebagai budak. Walaupun elok parasnya, saya bayangkan wajahnya penuh kengerian, ketakutan, penuh dengan keputusasaan, kesulitan yang berat. Dan hari itu diperjualbelikan. Siapa mau budak ini? Siapa mau? Dan Potifar, dia angkat tangan. Saya mau. Saya beli budak ini. Sekarang budak ini jadi milikku. Karena budak waktu itu kayak barang, kayak sapi, benda, ternak. Bisa dibeli, dikoleksi. Kalau tidak suka dibuang atau dibunuh atau dijual lagi. Saudara, Potifar merasa dia berkuasa atas hidup Yusuf. Tak beli kamu, kamu jadi milikku, kamu menjadi asetku. Tapi yang Potifar tidak tahu, bahkan ketika Yusuf di rumah Potifar, Tuhan menyertai Yusuf. Itu menunjukkan artinya Potifar tidak sadar, tapi Tuhan yang menggerakkan dia. Tuhan memilih Potifar. Tuhan memilih orang-orang Ismail ini yang membawanya ke Mesir. Kalau yang membawa mungkin orang-orang lain, entah dibawa kemana. Kalau dia ada dijual sebagai budak dan yang beli mungkin bukan Potifar. Yang beli bukan Potifar. Mungkin yang beli Potijan. Saudara, yang bukan kepala pengawal raja. Maka mungkin Yusuf tidak akan masuk dalam penjara. Tapi kalau Yusuf enggak masuk dalam penjara, dia tidak akan ada di hadapan Firaun dan jadi Perdana Menteri. Mungkin sulit. Tapi kenapa Tuhan izinkan terjadi? Karena Tuhan tahu ini jalan emas buat Yusuf. Ini yang terbaik. Dan Tuhan membuktikan penyertaannya. Dia tidak tinggalkan Yusuf. Tuhan tunjukkan ikut bekerja. Sehingga si anak ini yang tidak pernah kerja diperbudakan selalu berhasil. Kenapa?
Karena memang orang merekakan yang jahat, Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Amin. Amin. Kalau ada di antara Anda yang sudah minta ampun, sudah mengampuni orang yang salah, dan kau masih merasa dalam kesulitan, ini waktunya. Berhenti menyalahkan keadaan. Berhenti menyalahkan orang yang memang sudah salah itu. Tapi gantinya mengampuni, minta ampun, mengampuni, dan minta penyertaan Tuhan. Ubah jadi kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan mau lepaskan Anda kemarin, pasti kemarin-kemarin. Tapi kalau kok Tuhan belum, ada sesuatu yang Tuhan mau bekerja di hidupmu. Amin. Seperti orang Israel, keturunannya Yusuf dan saudara-saudaranya nanti 400 tahun kemudian, mereka dengan Musa keluar dari Mesir, tapi kemudian di depannya Laut Merah, belakang orang Mesir mendekat, dan orang-orang mulai bersungguh-sungguh, lebih baik kami di Mesir, nggak usah pergi. Kenapa? Karena ketika mereka terjebak dalam kesulitan, mereka bersungguh-sungguh. Tapi Musa ketika dalam jebakan itu, bahkan orang-orang mau melempari Musa dengan batu. Apa dibuat Musa? Dia datang kepada Tuhan. Depan, belakang, kiri, kanan terjebak, tidak bisa kemana-mana. Depan laut, belakang Mesir, kiri, kanan pegunungan, tidak mungkin. Tapi masih ada satu jalan, yaitu ke atas, minta pertolongan Tuhan. Dan Tuhan membuka laut buat mereka. Amin. Amin. Mari kita percaya. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, hebatnya tantangan, lebih hebat Tuhan, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu di dalam kelemahan, di dalam kelemahan kami tidak berdaya. Sempurna kuasa-Mu, pandang Tuhan, hebatnya lebih hebat Tuhanku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Yusuf tidak punya penolong dari yang lain. Harapannya kakak-kakaknya malah jahat pada dia. Dia anak kesayangan, sangat disayang papa mamanya, tapi diperbudakan. Papa mamanya tidak tahu, bahkan papa mamanya berpikir dia sudah mati. Alone, lonely, gak ada siapapun. Tapi jangan salahkan, itu syaratnya. Jangan nyalahkan kakak-kakak, jangan nyalahkan keluarga. Mungkin ada di antara saudara yang berkata, kakakku kaya tapi kok gak tolong aku. Adikku bisa tapi gak mau. Dia, wah, papa mamaku harusnya begini. Berhenti menyalahkan. Berhenti menyalahkan. Supaya engkau ditolong Tuhan. Seperti Yusuf. Amin. Berhenti menyalahkan saudara-saudaramu. Berhenti membanding-bandingkan dengan keluargamu yang lain.
fokusmu pandang ke atas. Karena Dia yang berkuasa, yang membelah laut, yang teduhkan badai, amin. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang oh Tuhan, tolong, yang buka jalan bagiku, Kau pembuat mujizat. Ayo lambaikan tanganmu, yang membelah laut, yang membelah, yang teduhkan, oh kuatkan kami. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, Kau pembuat mujizat saja. Dengan iman katakan, Kau pembuat mujizat, Kau pembuat mujizat. Oh, pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati. Haleluya. Ya oh, jamaah Tuhan, jamaah Tuhan. Sekalipun kami sendirian, sekalipun tidak ada yang menolong kami, sekalipun kami seperti terjebak dalam kesulitan, tapi kami mau percaya seperti Yusuf, Tuhan masih menyertai dan Tuhan sanggup membalikan keadaan. Asal kami tidak menyalahkan siapa-siapa, kami tidak menyalahkan keadaan, kami berhenti mencari kambing hitam, kami belajar mengampuni, kami belajar mengasihi, kami belajar menatap ke atas kepada Tuhan, berharap saja kepada Tuhan, dan kami percaya pertolongan akan jadi seperti Musa yang orang-orang Israel bahkan mau lempari dia dengan batu karena terjepit dengan laut merah dan orang Mesir. Tapi ketika Musa meminta kepada Tuhan, Tuhan yang membelah laut itu. Tuhan, kami terkepung dengan kesulitan, tidak ada yang mau menolong, tidak ada yang bisa menolong, kami juga tidak sanggup. Tapi kami pandang ke atas, Tuhan kami, Engkau yang sanggup, Engkau yang bisa menolong Yusuf, menolong Musa. Tolong kami juga dalam nama Yesus. Jamah dan berkati semua yang sudah ikut saat teduh pemberitaan hari ini, semua yang sudah melayani, Tuhan perhitungkan. Tuhan berkati luar biasa. Kami masuki hari ini dengan sukacita karena kami punya Tuhan yang ajaib. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan buat Tuhan kita. Tuhan memberkati.